Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana kabarnya para penonton yang budiman, yang bahagia? Mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezekinya, ya. Istiqamah selalu untuk selalu menyaksikan, memperdalam ilmu-ilmu Islamnya. Istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Taib. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ibadah, satu nikmat yang mana kenikmatan ini, ya, kenikmatan ini letaknya, kedudukannya setelah nikmat iman dan Islam. Nah, ini karakter akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat ini kedudukannya setelah nikmat iman dan Islam. Bahkan para ulama ini menyatakan bahwa karakter ini masuk pada kategori, ya, alfu karamah, ya, lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi ulama menyatakan bahwa karakter ini lebih baik daripada 1000 karamah. Apa karakter itu? Apa akhlak yang harus dimiliki? Akhlak itu apa? Yaitu adalah istiqamah. Jadi istiqamah ini adalah suatu akhlak seorang mukmin kepada Allah dalam ibadahnya, dalam segala sesuatu, yang mana kedudukannya ini merupakan suatu nikmat yang dimiliki oleh umat muslim, umat mukmin setelah nikmat iman dan Islam. Nah, nikmat iman dan Islam itu kan besar, ya. Nikmat iman, orang sudah memiliki nikmat iman, merasakan manisnya iman, merasakan manisnya Islam, itu sudah sangat besar. Nah, ini setelahnya itu. Jadi istiqamah. Para ulama menyatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi meskipun orang punya kedudukan tinggi, jabatan tinggi, kedudukannya tinggi, ya, jabatannya tinggi, apapun itu, entah itu di taraf yang di bawah tuh RT, RW, camat, gubernur, tingkat atas presiden sekalipun, kalau dia tidak punya istiqomah, maka nilainya 0. Ya, istiqomah, tidak punya istiqomah, nilainya 0. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, kenapa istiqomah itu nikmatnya ketiga setelah iman dan Islam. Karena Allah sampaikan, Allah janji dalam Al-Quran, barang siapa yang menyatakan, ya, kami beriman pada Allah, summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun dari langit malaikat seraya mengatakan, alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Janganlah engkau takut, janganlah engkau gelisah. Jangan gelisah gunah gulana, ulah sieun, ulah hariwang. Orang yang istiqomah itu jangan hariwang, ya, ulah sieun. Wa absyiru bil jannah, beritahukanlah malaikat tentang surga yang Allah janjikan untuk orang yang istiqomah. Jadi Allah berikan surga nih untuk orang istiqomah. Hijrah itu mudah. Hijrah itu gampang. Berpindah tempat, berpindah pola pikir, berpindah hati, berpindah karakter yang dulunya karakternya sok mabok-mabokan, sok gibah, sok ngalelewe batur. Nah, sekarang hijrah pola pikirnya. Dulunya sok negative thinking, dulunya sering negative thinking, sering berperasaan suudzon sama orang lain, ya. Lalu kemudian dulunya sering bergabung dengan geng-geng motor. Ini banyak terjadi nih, geng motor yang anarkis gitu, ya, radikal. Orang disabat, disamar pakai golok, pakai pedang bahkan. Nah, dulunya seperti itu, lalu kemudian dia hijrah, diajak sama orang lain, diberikan hidayah oleh Allah, dapat hidayah dari Allah, kemudian hijrah. Hijrahnya gampang, lah istiqomahnya itu yang harus dijaga. Karena besar pahala dari Allah untuk orang yang istiqomah itu besar, ya. Untuk orang yang istiqomah itu besar pahalanya. Apa? Surga tadi yang sudah Allah janjikan. Ya, makanya kita harus selalu istiqomah dalam diri, karena keistiqomahan ini lebih baik daripada 1000 karamah. Ya. Jadi apa itu istiqomah?
Orang menyatakan apa sih istiqomah itu? Nah, kita kan harus tahu ya, what is istiqomah? Naon sih istiqomah teh? Istiqomah itu adalah khairul a'mal dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dilakukan secara kontinuitas, terus menerus, ya kan? Wa in qalla, walaupun itu amalannya sedikit. Salat tahajud 2 rakaat dilakukan setiap malam lebih baik daripada orang salat tahajud 12 rakaat atau bahkan lebih dari itu 20 rakaat tapi setahun sekali. Ya kan? Lebih baik orang tahajud 2 rakaat setiap malam, dia terus tahajud khusyuk lillahi taala 2 rakaat itu lebih baik dan dia istiqomah, memegang istiqomah itu. Jadi hijrah mudah, berpindah tempat mudah, istiqomahnya itu yang terus dijaga. Maka tambah kualitasnya, tambah kualitas, tambah energi diri, energi yang positif, positive vibes gitu ya. Oh, tambah itu, kumpul sama orang-orang yang baik, sama orang-orang yang soleh, banyak. Di mana kita temukan? Di majelis ta'lim. Ketika ada majelis ta'lim, datangin ustadznya, datangi penceramahnya, konsultasi, sharing, bagaimana cara untuk istiqomah. Nah, ini ada poin-poin pokok nih, supaya antum mau istiqomah, anda mau istiqomah nih, ada poin-poin pokoknya. Gimana sih caranya supaya biar istiqomah? Ada poin pokoknya supaya bisa istiqomah. Bagaimana? 1, tentunya harus ada ilmunya. Mau istiqomah nggak ada ilmunya, nggak bisa, ya kan? Mau istiqomah nggak ada ilmunya, nggak bisa. Di mana dapat ilmu? Ada di buku. Baca bukunya. Gak mampu beli buku? Konsultasi, datangi rumah ustadznya, datangi rumah kiainya, ya. Lalu kemudian gak bisa datang ke rumah kiai karena jauh misalkan ya. Dengarkan, sekarang sudah banyak ya, di YouTube sudah banyak, di Facebook bahkan sudah banyak khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, wah sudah banyak lah itu ya. Cara istiqomah di Google sudah banyak. Tapi hati-hati, jangan sampai hanya taklid buta, mengikuti saja tanpa guru, hati-hati. Makanya harus datangin tuh ya, guru-gurunya datangin, ya ustaz-ustaznya datangin, langsung talaki, langsung berhadapan, kemudian minta nasihatnya, dan di sana ilmunya ada, ya kan? 1, ilmunya ada. Yang kedua, setelah ilmunya ada, niatkan dalam diri. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau nggak ada niat gak mungkin. Nggak ada niat mau istiqomah gak mungkin bisa. Jadi harus ada niat dulu. Sehingga kalau ada orang niat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan jalurnya. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi orang itu mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia perbuatnya. Ya niatnya harus mudah nih, harus ada dalam diri. Mau istiqomah enggak, belum niat tuh bagaimana bisa? Jadi harus niat dulu, ya kan? Jadi 1 ada ilmunya, 2 harus ada niat. Ketiga, rubah milieu, rubah lingkungan, ubahlah pergaulan, ya. Ubahlah pergaulan. Orang-orang yang selalu berkata yang negatif jauhi. Orang-orang yang selalu berkata mengajak pada hal yang keburukan jauhi saja. Kenapa? Biarin saja. Karena nanti di akhirat juga kita amalukum amaluna, gitu ya. Amaluna amalukum, amal-amal kami amal-amal kalian. Ya udah, kalian berbuat semau kalian, kita berbuat semau kita. Artinya apa? Ketika orang gak bisa didakwahi, orang kita sudah didakwahi, kemudian orang terus menolak dan tidak mau diajak, udah itu biarin aja. Biarkan Allah yang memberikan hidayah pada dia, kita doakan saja. Tinggalin aja yang orang seperti itu ya. Maka kita terus masuk di milieu lingkungan-lingkungan yang positif, lingkungan-lingkungan yang baik, lingkungan-lingkungan yang terus membawa kita istiqomah, saling diingatkan ya. Banyak di Tasik biker subuhan, garanteng karasep garagah ya. Itu gabung biker subuhan, ada tausiahnya, ada kajiannya, saling mengingatkan. Apalagi banyaklah ya kajian majelis ta'lim itu sudah banyak, tinggal kitanya, kakinya yang mau melangkah, niatnya kembali pada niatnya. Ilmunya udah ada, tapi niatnya gak ada, gak akan bisa. Makanya ilmunya udah ada, miliunya sudah ada, niatkan dalam diri lebih kuat. Kenapa orang gagal dalam istiqomah? Saya gagal istiqomah. Saya tadinya sholatnya suka rajin, tapi sekarang kok malah enggak. Ada istilahnya futur. Ya futur. Kok orang bisa futur? Karena tadi niatnya belum kuat. Niatkan dalam diri benar-benar, meninggalkan apa yang disukai, meninggalkan apa yang dicintai. Jadi harus betul-betul niat dalam diri untuk bisa meninggalkan apa yang dicintai awalnya. Duniawi, ya kan? Masalah-masalah duniawi, masalah bisnis dalam masalah bisnis ada adzan. Nah, niatnya yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini panggilan Allah memanggil saya ya untuk kebaikan. Karena dalam Al-Qur'an orang yang salat, yang khusyuk salatnya akan bahagia.